Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Saudaraku muslimin muslimat yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi limpah nikmat oleh Allah sehingga pada malam ini ya di 10 penghujung bulan Ramadan ya, kita masih bisa istiqomah ya. Dan sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan harapan besok kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Saudaraku seiman yang berbahagia, kita kalau dalam dunia olahraga khususnya sepak bola ya, di situ ada yang namanya Piala Dunia atau World Cup. Dan yang lebih penting dari itu bahwasanya perlu diketahui di samping ada Piala Dunia ya, ini ada yang namanya Piala Akhirat. Di mana kalau Piala Dunia itu terjadi durasi waktunya 4 tahun sekali ya. Pesertanya beberapa negara yang lolos kualifikasi ya, maka dia bisa menjadi peserta untuk Piala Dunia ya. Dan yang diambil juara ya dari mulai babak penyisian, kemudian babak semifinal, selanjutnya babak final, itu yang diambil juaranya cuma 1 ya. Kalau untuk Piala Akhirat ya, ini terjadi yaitu durasi waktunya selama 12 bulan sekali ya. Jadi dan Piala Akhirat itu bisa terjadi pada yaitu bulan Ramadan. Yang menjadi pesertanya adalah seluruh kaum muslim ya, yang beriman ya, sesuai dengan seruan Allah yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kamu kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi yang menjadi peserta Piala Akhirat yaitu orang-orang yang beriman. Dan istimewanya lagi ya, seluruh peserta bisa menjadi juara, seluruh peserta bisa mendapatkan piala ya, sesuai dengan niat dan kesungguhan mereka ya, bagaimana usaha mereka agar bisa menjadi juara atau bisa mendapatkan Piala Akhirat itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan surat Al-Qadar ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul
qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang memberikan penafsiran ya sama dengan beribadah selama 83 tahun. 83 tahun. Tanazzalul malaikatu baruhu fiha ya bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam Qadar itu para malaikat turun ke langit dunia. Dan di situ disertai malaikat Jibril ya. Waruhu fiha. Ruh di sini itu adalah sebutan lain dari malaikat Jibril, yaitu panglimanya para malaikat. Ya. Di mana malaikat Jibril ini kita tahu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Namun khusus untuk malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar itu malaikat Jibril ikut turun menyertai malaikat-malaikat yang lainnya, ya, turun ya, untuk mengatur segala urusan. Bi'idni rabbihim min kulli amrin ya, jadi dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Kesejahteraan di malam itu ya hingga terbitnya fajar. Ini ya. Jadi sudah jelas ya dalilnya tentang Lailatul Qadar ya. Nah, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ya, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jadi Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana semangatnya melebihi kesungguhan beribadah di selain malam tersebut. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi dalam menyongsong Lailatul Qadar, ya, beliau lebih sungguh-sungguh. Ya, umpama orang berkendara, ya, sebelumnya itu 60-70 kecepatannya 70 atau 60 km per jam. Namun ketika malam-malam terakhir dari 10 penghujung Ramadan, beliau bisa meningkatkan kecepatannya, ya, mungkin di atas 100. Ya, atau intinya lebih semangat lagi dibanding malam-malam lainnya. Ya. Nah, kesungguhan beliau ini disebabkan ada beberapa faktor ya. Di 10 hari terakhir ya, itu merupakan penutup dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ya. Dan setiap amalan manusia dinilai dari amalan penutupnya. Makanya kita harus berusaha menjaga istiqomah kita. Mohon kepada Allah ya, agar bisa istiqomah sampai selesainya bulan Ramadan. Ya. Kalau kita tahu biasanya kalau di awal-awal Ramadan, ya, itu kalau traweh ya, di masjid maupun di musola, ya, jamaahnya itu full sampai ke belakang ya. Kemudian menginjak 10 hari yang kedua, nah ini semakin berkurang ya. Apalagi menginjak 10 hari terakhir, wah ini semakin berkurang ya. Jamaah pindah ya, di tempat perbelanjaan, di mall, di pasar. Nah, dengan kebiasaan ini seharusnya kita bisa merubah mindset kita ya. Kita melihat apa yang dicontohkan oleh Nabi ya, bahwasanya kita harus lebih semangat, ya, termotivasi, khususnya dalam mencari Lailatul Qadar. Kemudian 10 malam terakhir adalah malam-malam yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, buktinya beliau lebih semangat, ya, mengencangkan ikat pinggangnya. Ini artinya lebih semangat dibandingkan malam-malam yang lain, ya, karena dasar cinta tadi. Kemudian selanjutnya kerinduan akan keindahan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang keutamaan beribadahnya adalah melebihi dari 1000 bulan.
Dan beliau memberikan contoh kepada umatnya ya agar tidak terlena dalam kesibukan mempersiapkan kebutuhan hari raya ya, sehingga melupakan keutamaan beribadah di 10 terakhir ya malam ya di penghujung Ramadan. Ya, biasanya ini sibuk ya cari baju lebaran, ya bikin kue ya, dan belanja kebutuhan lainnya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Namun ya kesibukan itu sebenarnya bisa kita alihkan waktunya yaitu pada siang hari, sehingga ketika malam hari kita khususkan, kita konsentrasi untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, kita siapkan ya hati kita dalam menyambut Lailatul Qadar. Ya. Karena begitu istimewanya Lailatul Qadar. Ya. Bahkan dalam 10 hari terakhir Rasulullah SAW ya itu menghidupkan malam-malam tersebut ya dengan ibadah dan membangunkan istrinya ya untuk beribadah. Ya, karena itu tadi ya. Jadi ada Lailatul Qadar tadi ya. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Ya. Jadi Lailatul Qadar berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya. Di hari tinggal 9 atau tinggal 7 atau tinggal 5, yaitu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25 Ramadan ya. Atau juga tanggal 27 atau 29. Ini hadisnya sahih yaitu riwayat Imam Bukhari. Jadi sudah ada petunjuknya bahwa malam Qadar itu terjadi di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil ya, di penghujung 10 hari bulan Ramadan. Kemudian amalan-amalan apa saja ya, yang kita kerjakan dalam menyongsong Lailatul Qadar ya. Pertama, amalan yang kita kerjakan yaitu iktikaf. Nah, untuk iktikaf ini tentunya di masjid. Adapun niatnya ya nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ini amalan yang dikerjakan Rasulullah di 10 malam terakhir penghujung Ramadan, yaitu pertama iktikaf. Ya, kita bisa melakukan hal ini ya. Bahkan sekarang banyak ya masjid-masjid yang mengadakan program sholat malam berjamaah. Ya, kita bisa datang ya ikut berjamaah di masjid tersebut. Ya. Yang kedua adalah memperpanjang sholat malam. Ya walaupun kita sudah melaksanakan sholat tarawih ya, dan sholat witir, ya, di luar itu kita bisa melakukan sholat tahajud. Ya, kita bisa perpanjang ya jumlah rakaatnya. Ya. Di samping sholat tahajud kita bisa juga melaksanakan sholat tasbih. Ya. Juga bisa melaksanakan sholat taubat atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian selanjutnya amalan yang lainnya yaitu bisa juga kita melaksanakan tadarus Al-Quran atau tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Selain itu kita juga bisa memperbanyak zikir dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim, atau bacaan istighfar atau sholawat ya. Dan juga kita bisa berdoa. Jadi memohon kepada Allah ya. Khususnya pada Lailatul Qadar untuk menyongsongnya ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya. Jadi Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, andaikan aku bertemu Lailatul Qadar, ya, doa apa yang bagus dibaca? Ya, maka Rasul menjawab, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang-orang yang minta ampun, karena itu ampunilah aku. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dalam menyambut Lailatul Qadar kita bisa memperbanyak doa ini, ya, memperpanjang doa ini, ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ampunan itu penting, ya. Karena jika kita punya salah, ya, tidak minta ampun, maka kesalahan kita, dosa-dosa kita ini tidak akan terhapus. Bahkan orang-orang yang mau meninggal pun, ya, di akhir hayatnya, ya, yang mereka pinta adalah ampunan, mengumpulkan saudara-saudaranya, ya, ya, dengan tujuan untuk minta maaf jika ada kesalahan. Kemudian selain memperbanyak zikir dan doa, ya, kita juga bisa memperbanyak sedekah. Ya. Bisa memperbanyak sedekah, ya, apalagi mendekati Idul Fitri, ya. Jika kita punya kelebihan rezeki, ya, kita bisa memberikan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau fakir miskin, ya, anak-anak yatim piatu, ya, untuk kebutuhan lebaran, ya, kita bisa memberikan mereka berupa makanan pokok, ya, atau baju, atau busana untuk sholat, ya, dan jenis-jenis sedekah yang lainnya yang sifatnya bermanfaat buat mereka. Ya, itulah, ya, saudaraku seiman yang saya cintai, yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk saudaraku semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.